Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 5 September tahun 2025 kita berdoa saudara Indonesia tetap dalam situasi yang kondusif. Beberapa hari yang lalu para mahasiswa sudah menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPR dan kita berdoa agar situasi akan baik-baik saja. Ancaman terhadap stabilitas keamanan dari Republik Indonesia dipertaruhkan dengan apa yang akan diputuskan di gedung DPR. Oleh sebab itu, saudara, mari saya mengajak kita untuk menopang pekerjaan Tuhan terjadi atas bangsa kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mari kita bawa bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia. Mari berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami mau merendahkan diri Bapa untuk membawa kota dan bangsa kami Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan semesta alam, penjaga Indonesia yang tidak akan pernah terlelap. Engkau memberkati keadaan bangsa dan negeri kami, dijauhkan dari provokasi, dijauhkan dari segala macam bentuk makar Tuhan, perusakan, kerusuhan, dan intimidasi. Bapa di surga, kami berdoa untuk keamanan negeri kami, agar rancangan Tuhan yang terlaksana. Biarlah suara rakyat, jeritan hati rakyat, sama seperti Engkau menjawab bangsa Israel Tuhan ketika mereka ada di Mesir. Kami percaya Engkau juga yang menjawab jeritan bangsa Indonesia yang penuh dengan teriakan-teriakan minta tolong. Belas kasihan Tuhan terjadi. Segala bentuk kepemimpinan yang arogan, kapitalis, kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja, penolong di dalam kesesakan, sangat terbukti, dan anugerah-Mu seperti perisai yang melindungi kami. Berkati setiap kami Bapa, kami bawa bangsa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Efesus 2 ayat 11 hingga ayat 22. Saudara, firman Tuhan pada Efesus 2 ayat 11 hingga 22 ini berbicara tentang bagaimana dahulu bangsa-bangsa non-Yahudi, orang kafir, terpisah dari Allah tanpa pengharapan dan tanpa janji perjanjian. Seolah-olah tidak ada bangsa lain yang disukai oleh Tuhan kecuali bangsa Yahudi saja. Tetapi kabar baiknya, evangelion, kabar baik yaitu melalui berita Injil bahwa Kristus, maka tembok pemisah telah dirobohkan. Yahudi maupun non-Yahudi itu diperdamaikan dengan Bapa di surga dan dijadikan satu umat di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa salib adalah penghubung. Salib adalah jembatan. Salib itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, keselamatan tidak hanya tersedia bagi bangsa pilihan Yahudi, tetapi bangsa non-Yahudi atau disebut juga orang kafir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di dalam Efesus 2 ayat 11 dan 22 ini menegaskan kembali bahwa Kristus adalah jalan, Kristus adalah jembatan, Kristus adalah jawaban bagi kita yang mau percaya dengan sungguh-sungguh. Sebab itu saudara, mari jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Kristus. Firman Tuhan kita akan bacakan bersama, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Dan di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Luar biasa janji firman Tuhan. Kita yang jauh sudah menjadi dekat, dan di dalam Dia damai sejahtera mempersatukan, ya, mempersatukan saudara kedua belah pihak dan merumbuhkan perseteruan tembok pemisah. Sebab itu Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menjadikan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, dahulu terpisah, kini diperdamaikan. Dahulu oleh karena dosa, kita akan binasa. Tetapi oleh karena Kristus, kita menjadi orang-orang yang menjadi lebih daripada pemenang, bahkan menerima mahkota kehidupan. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang kondisi mereka sebelum mengenal Kristus. Itu sebabnya saudara, untuk apa Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang kondisi mereka sebelum mengenal Kristus? Supaya kita menjadi orang yang tahu diri, tahu menempatkan diri, tahu mensyukuri anugerah, tahu mempergunakan anugerah itu untuk mengembalikan kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Sebab sebelum kita dalam Kristus, hidup tanpa Kristus. Namanya hidup tanpa Kristus, kita itu terhukum. Hidup tanpa Kristus, asing terhadap janji Allah, nggak mengerti. Itu sebabnya ketika orang berkata, saya kok nggak mengerti firman. Saya nggak tahu bagaimana hidup benar. Saya nggak tahu Allah. Saya tidak suka dengan firman Tuhan. Nah, itu manusia-manusia lama, saudara. Manusia-manusia yang hidupnya terpisah. Bayangkan saudara, dia merasa asing terhadap janji Allah karena dia tidak biasa. Ya, dia menjadi seorang yang tidak dapat mengenal Tuhan sekalipun berusaha. Karena usaha kita sia-sia. Dan sebelum kita mengenal Kristus, tidak punya pengharapan. Oh, saya merasakan itu saudara. Bagaimana itu tidak punya pengharapan? Yaitu kita merasa, ya saya hidupnya sudah begini, sudah malang begini, ya begini terus. Tetapi hadirat Tuhan, keberhargaan itu pulih, saudara. Dulu kita tidak punya pengharapan, dulu kita tidak punya Allah di dunia, dulu kita merasa sendiri, dulu ketika kita merasa sudah jatuh, sudah nggak bisa ditolong lagi. Tetapi kabar baik sekarang oleh darah Kristus, mereka yang jauh telah didekatkan kepada Allah. Oleh sebab itu dengan darah Yesus kita punya keberanian untuk menghampiri tahta pengadilan Kristus dengan penuh keberanian karena Yesus sudah menebus kita. Kalau kita bertanya kepada Bapa, apakah engkau masih mengingat dosaku? Tuhan akan berkata, saya sudah lupa tuh. Karena darahnya sudah cukup bagi kita. Makanya saudara, jangan lagi kembali kepada kubangan. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangan, hidup tanpa Kristus selalu penuh kekosongan. Tapi dalam Kristus kita punya new identity, new hope. Penuh identitas yang baru dalam Kristus, janji Tuhan. Kalau punya identitas baru, saudara sudah being adopted sebagai anak kesayangan Tuhan. Dulu terpisah, dulu nggak dianggap, yang dulu disebut bukan umat Allah, sekarang disebut umat Allah. Wah, betapa berharganya. Orang-orang berduyun-duyun pengen mendapatkan green card di Amerika karena hak dari citizen di Amerika itu luar biasa. Apalagi kalau di Jerman. Wah, di Jerman itu orang suka sekali kalau mereka akan mendapatkan identitas kependudukan bangsa Jerman. Kenapa? Karena itu mereka life after pensiunan mereka itu luar biasa dijamin oleh negara. Belanda juga demikian. Ketika engkau mendapatkan status kewargaan sebagai orang Belanda, orang Jerman, orang Eropa di bagian tertentu, saudara, mereka punya banyak hak-hak yang mereka dapat terima dengan begitu luar biasanya. Orang suka, saudara. Demikian pula kalau identity kita, new identity kita itu di dalam Kristus, saudara bisa melihat list ya hak-hak saudara yang dulu saudara tidak diperhitungkan untuk memperolehnya, tapi kini diperhitungkan. Amin.
Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus engkau adalah milik Tuhan. Di dalam Kristus engkau dikuduskan. Di dalam Kristus engkau menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Saudara, kalau saudara memiliki identitas sebagai anak Tuhan, saudara, maka saudara memiliki hak-hak itu panjang. Amen. Efesus 1. Bagaimana engkau menjadi seseorang di dalam Kristus, in Christ. What do you get in Christ? Itu sebabnya dulu terpisah, sekarang diperdamaikan. Terimalah berkat-berkat Tuhan yang spesial dengan penuh kebanggaan. Dulu bukan anak, sekarang menjadi anak. Tentu sesuatu yang berbeda ketika engkau bukan anak, engkau tidak menerima apa-apa. Tapi kalau engkau anak, engkau pasti menerima segala sesuatu. Asal engkau akil balik, maka engkau berhak atas hak-hak kerajaan. Amin. Sebelum Pangeran William cukup, ya, dan kemudian dia bisa menyelesaikan tugasnya sebagai putra mahkota, maka kemudian dia akan menjadi calon raja, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari jangan kehilangan identitas. Kau dulu tidak punya identitas, sekarang diberikan identitas secara cuma-cuma. Makanya jangan jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Dulu terpisah, sekarang diperdamaikan. Apakah engkau akan menyia-nyiakan perdamaian tersebut? Apakah dengan sudah didamaikan engkau akan bolak-balik ke dalam dosa? Apakah ketika engkau sudah diampuni, engkau akan terus-menerus mengulang lagi kesalahan dan dosa yang sama yang kemudian menyakiti hati Tuhan yang sudah memberikan engkau begitu banyak pengampunan? Saudara, jangan hidup mempermainkan your new identity. New hope ada di dalam engkau. Hak-hak kerajaan ada di dalam engkau. Jangan sia-sia. Yang kedua, saudara, Kristus juga telah merobohkan tembok pemisah. Tembok pemisah yang besar antara Yahudi dan non-Yahudi itu sangat luar biasa. Orang Yahudi begitu bangganya dengan status mereka, keyahudian mereka. Dan mereka tahu bahwa sebagai bangsa kafir itu tidak beroleh hak apa-apa. Bahkan mereka tidak boleh menikah dengan orang kafir. Pada waktu itu, tujuan Tuhan adalah pemisahan. Supaya orang tahu apa artinya menjadi umat. Sesudah tiba waktunya, maka Kristus datang sebagai jembatan. Maka orang-orang non-Yahudi pun akan disebut dikuduskan jika mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan, yaitu dengan iman seperti Abraham dan diperhitungkan sebagai kebenaran, maka mereka pun menjadi umat yang dikuduskan. Baik Yahudi maupun non-Yahudi, ketika di dalam Kristus mereka menjadi sama, kita semua menjadi sama sebagai bangsa yang dibenarkan. Non-Yahudi dan Yahudi ketika ada di dalam Tuhan diperdamaikan. Maka Kristus datang untuk memberikan menjadi damai sejahtera, menghapus hukum Taurat sebagai penghalang keselamatan, menyatukan dua golongan menjadi satu manusia baru, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, yaitu semua yang percaya. Disatukan karena Kristus adalah jembatan yang merobohkan dinding-dinding pemisah, menghubungkan mereka. Salib adalah penghubung. Nah, saudara, dalam hidup kita seringkali ada tembok pemisah. Baik itu prasangka, baik itu kekecewaan, sakit hati, perbedaan suku, kaum, bahkan bahasa, perselisihan keluarga. Tetapi Tuhan datang untuk menjadi pemersatu, pendamai, membawa damai, bukan menambah tembok-tembok baru. Kristus merobohkan segala sesuatu tembok dan dia menjadikan kita damai. Itu sebabnya saudara, ciri-ciri orang di dalam Kristus pasti damai. Ciri-ciri orang di dalam Kristus pasti nggak mau cari pertengkaran. Ciri-ciri orang yang di dalam Kristus ketika dia mengambil keputusan dituntun oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tanpa damai sejahtera, maka saudara sia-sia. Saudara harus berbalik dari jalan yang sesat. Kristus merobohkan tembok pemisah, Kristus memulihkan segala sesuatu, Kristus mendamaikan segala sesuatu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus ada jawaban. Amin. Selanjutnya yang ketiga, kita dibangun menjadi keluarga. Saudara bayangkan, saudara orang asing dibawa pada keluarga kerajaan dan saudara diterima apa adanya, saudara beroleh hak waris, tetapi saudara juga harus melekat menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, dengan identitas kita itu, kita tahu bahwa ada kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan. Keluarga kita yang baru, keluarga yang mengenal Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kasih, di dalam kekudusan, dan punya satu indikator ciri-ciri yang baru.
Makanya saudara, Anda dulu orang asing, sekarang bukan orang asing, bukan lagi pendatang. Makanya hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, serupa dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan, serupa dengan ciri-ciri sebagai anggota keluarga Allah. Anggota keluarga itu saling membangun. Anggota keluarga itu menopang kepala. Anggota keluarga itu menjadi bagian dari kesatuan tubuh yang menopang Kristus sebagai kepala. Hidup kita adalah bagian dari bangunan rohani. Dengan Kristus sebagai batu penjuru, makanya saudara menjadi anggota keluarga Allah. Saudara tidak bisa lain sendiri. Saudara tidak bisa berjalan sendiri. Saudara tidak bisa terpisah dari visi dan misi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil menjadi satu keluarga, disedot terhisap di dalam keputusan-keputusannya Tuhan, terhisap di dalam visinya Tuhan. Saudara bukan menjadi anggota keluarga kerajaan, tetapi berpikir seperti orang-orang duniawi, berpikir dan melakukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara adalah anggota keluarga Allah, saudara pun turut terbangun menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus sebagai bangunan yang kokoh, kuat, dan teguh untuk menopang pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya secara pribadi, tapi juga hidup dalam persekutuan tubuh Kristus. Saling membangun, saling menopang, sehingga Tuhan menjadi kepala yang berdiam di tengah kita. Amin. Kesimpulannya, saudara, dari Efesus 2 ayat 11 hingga 22 ini mengingatkan kita. Kalau dulu kita terpisah, sekarang kita diperdamaikan. Jangan congkak, arogan, sombong, dan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Kristus merobohkan tembok pemisah dan memberikan kita identitas baru. Kalau saudara sudah menerima identitas baru, maka hiduplah dengan your new identity. Jangan bolak-balik kepada kerajaanmu yang lama. Kerajaanmu yang penuh dengan kesombongan. Kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus harus menggunakan identitas baru. Dengan identitas baru kita, saudara, maka kita akan menjadi sama seperti Dia, serupa dan segambar dengan Dia. Dan dengan identitas yang baru, kita tahu bahwa kita tidak berhak lagi dituduh oleh iblis. Kita tidak lagi terhukum oleh iblis. Iblis takut, saudara, menjamah orang yang sudah punya KTP Kristus. KTP-nya Kristus yang Kristus sudah berikan. Dia takut, saudara. Nama Yesus adalah nama yang kuat, menara yang teguh. Semua orang yang berlari padanya selamat, seperti di dalam kota-kota perlindungan. Yang ketiga, kita bukan lagi orang asing, melainkan keluarga Allah, di mana Roh Kudus berdiam, di mana Kristus adalah kepala, di mana kita bukan lagi menjadi orang asing, tetapi kita menjadi satu anggota yang melekat satu dengan yang lain dan bergerak di dalam pikirannya Tuhan. Saudara bukan orang asing, tetapi jangan juga saudara menjadi orang yang terlepas satu dengan yang lain. Amin. Pesan Tuhan untuk jemaat Kristus. Mari hidup sebagai pembawa damai, sebab Yesus adalah damai itu sendiri. Mari menjaga persatuan dan kesatuan. Mari membangun hidup bersama sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Ingat, tidak terpecah-pecah, tidak berseteru, tidak iri hati dan dengki. Namanya keluarga, apapun kondisinya, keadaannya, saling mengasihi dan kenakanlah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus persatukan kami Tuhan dalam keluarga Allah, karena kami sudah dipersatukan dengan Kristus sebagai jembatan oleh karena salibnya yang sudah menyelamatkan. Dengan identitas kami yang baru sebagai anak-anak Tuhan, maka kami tidak lagi dituduh, kami tidak lagi diasingkan, kami tidak lagi disingkirkan, tetapi kami berhak atas hak kerajaan. Dan kami berdoa Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang tahu mempergunakan keselamatan dan kemerdekaan itu dengan bijaksana. Dan kami berdoa Tuhan, kami menerima kuasa, kami melepaskan kuasa itu berkat-berkat damai sejahtera bagi Indonesia, bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa dalam nama Yesus. Diberkatilah umat-Mu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Berikan mereka kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, bahkan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, terlepas dari belenggu sakit, penyakit, dan dosa, terlepas dari belenggu hutang, terlepas dari belenggu persoalan pergumulan apapun. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa melepaskan berkat-berkat shalom. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkat Tuhan ada atas setiap umat yang mendengarkan firman. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkenan. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, berkati Indonesia dengan doa-doamu, dan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan memelihara. Tuhan memberkati. Shalom.